Siap, Coach. Oke, baik ya. Karena Coach Asih sudah siap, maka kepada Coach Asih kami persilakan. Silakan. Baik, terima kasih Coach Evan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup terdengar nggih suara saya nggih? Jelas, Nggih. jelas, aman. Oke, terima kasih. Selamat Yes. malam buat Coach semuanya. Ada Coach Arif, Coach Evan, Coach Adit, dan Coach yang lain, serta Bapak Ibu peserta ya. Saya mungkin bilangnya peserta ya. Zoominar malam ini. Terima kasih Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya ini pertama kali ya saya ikut Zoominar juga di Muria Bisnis, walaupun pernah ikut 2 kali ya, ikut apa, offline ya, terus ya mungkin ini berbagi cerita ya, sharing gitu. Kebetulan saya pun di sini sebagai guru, tadi yang disampaikan, Coach Evan, saya sebagai guru, di SMK yang notabene sekarang untuk semua hampir semua dunia pendidikan itu merujuk pada digital gitu ya. Sehingga kalau SMK ini kan memang tujuannya itu kan untuk kewirausahaan juga ya, makanya nyambung antara digital marketing dengan, eee, jurusan atau produk-produk yang dihasilkan nanti, seperti itu. Makanya waktu waktu, Muria Bisnis datang ke sekolah, saya langsung ngeklik gitu, dalam arti ya tadi mungkin dikatakan Coach Evan, puzzle-puzzle itu ya, kita langsung ketemu, ngeklik gitu ya, istilahnya begitu ya. Jadi ini memang, apa ya, jalannya ya mungkin kita dipertemukan di sini gitu, terus nyambung-nyambung, akhirnya sampai sekarang dan mungkin ke depan juga saya ingin mengembangkan lagi tentang digital marketing itu gitu, seperti itu. Alhamdulillah untuk apa ya, apa yang disampaikan oleh coach-coach yang ada di sini, orang-orang hebat ini, itu bisa menginspirasi kita dan membukakan apa ya, istilahnya mindset kita ya, open mindset kita benar-benar itu di dunia digital itu begitu luasnya gitu. Dan itu memang sudah sering saya berikan ke siswa-siswi saya juga, karena memang kebetulan saya juga ngajarnya di bidang digital gitu ya, walaupun mereka memang, desainer ya, kebetulan saya ngajarnya desain gitu, jadi desainer baik itu, desain secara cetak maupun digital, apalagi sekarang ada platform-platform yang memang mengharuskan UI atau user interface, website, kemudian aplikasi. Nah, itu langsung ngeklik di saya. Jadi langsung, oke ini memang, eranya gitu ya. Jadi, mundur ke belakang di tahun 2019 ya, pandemi itu mau mengharuskan kita, mewajibkan kita harus online semua, mau nggak mau harus online semua dan itu benar-benar membuat kita itu ter dipaksa untuk, mengikuti alur online ini, digital ini sampai sekarang dan kemungkinan besar harapan, kita semua gitu ya, kemungkinan besar digital ini akan menguasai dunia. Ibaratnya dunia itu ada di genggaman kita, kan ada ibarat begitu ya. Kita juga harus bisa memanfaatkan itu melalui, pendidikan, melalui apa, bisnis juga, usaha kita yang mau kita kembangkan, itu kita juga harus mengikuti era ya, mengikuti teknologi ini gitu. Makanya saya pun ngeklik di sini gitu. Kebetulan sampai tadi siang pun kita komunikasi dengan Coach Arif ya, sebagai coach saya juga, saya masih banyak belajar gitu, karena memang nggak ada matinya ya, ibaratnya nggak ada berhentinya kita belajar gitu. Saya terus belajar gitu. Terima kasih Coach Arif tadi mendampingi saya setengah hari, setengah hari tadi. Cuman beberapa menit sama-sama Oh belajar. ya, iya iya. Terima kasih 30 banyak. menit. Ya, baik. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu singkat tentang, sharing saya. Mungkin saya lebih kasih, beberapa apa ya, pandangan ke depan itu seperti apa, saat ini tuh seperti apa sih, posisi digital itu seperti apa, kita harus bagaimana gitu untuk mensiasati, terkait dengan perkembangan teknologi, kemudian digitalisasi yang sangat kencang ini, terus kita menghadapi kompetitor yang begitu banyak, kita nggak boleh kalah gitu. Apalagi, teknologi ini kan mendunia ya, jadi kita nggak boleh kalah dengan dunia-dunia di luar, negara-negara luar gitu, yang notabene mereka sudah mungkin lebih maju di bidang teknologi dibandingkan kita. Makanya kita harus harus sama atau lebih
tinggi daripada mereka gitu. Jadi kita manfaatkan digital ini lebih lebih baik lagi, kita benar-benar optimalisasi gitu. Mungkin saya izin share sedikit ya, saya tadi menyiapkan sedikit materi biar lebih mantap gitulah. Gitu nggih. Saya izin share screen, Coach. Terkait dengan apa ya, digital saat ini gitu ya, mungkin, sebentar saya oke. Mungkin saya nggak banyak ya, tapi hanya sedikit paling nggak untuk gambaran Bapak, Ibu semuanya yang ada di sini gitu. Mohon maaf nih sebelumnya saya biasanya kan saya ngajar, dengan anak-anak ya, peserta didik, kemudian saya juga sering apa ya, mengisi apa ya, sebagai narasumber juga, saya pernah ke Dinas UMKM Kudus, saya juga dipanggil ke Kementerian Pendidikan, saya juga dipanggil ke SMK-SMK lain untuk mengisi materi sebenarnya. Nah, ini mungkin saya dengan Bapak Ibu ini kan baru ya, jadi saya mungkin sedikit perkenalan dari saya gitu. Boleh nggih izin perkenalan dulu nggih? Tak kenal maka tak sayang gitu ya, Coach Evan ya. Tak Oke. kenal maka kenalan ya. Iya, nama saya, untuk nama panjang, kemudian saya lulusan dari Modern School of Design Jogja ya, tahun 2008. Saya juga masih kuliah di Upgris Pendidikan TI ya, nyambung dengan yang ada sekarang ini yang saya dalami saat ini. Kemudian saya desainer grafis sejak 2008 sampai sekarang pun masih sebagai desainer grafis, guru produktif juga di SMK Rus dari tahun 2017 sampai sekarang. Saya juga digital marketing di usaha saya juga, dengan suami, kemudian saya penyusun materi ajar untuk SMK di DKV Puskurja di Kemendikbud ya. Sudah mulai tahun 2022 saya sampai sekarang. Kemudian mungkin di sini kayak tadi yang saya sampaikan dunia ada di genggaman gitu ya. Ibaratnya kita, apa ya, semua kebutuhan, semua yang ada di apa ya, apa yang ada di depan kita itu ya ada di genggaman kita, ada di handphone, ada di laptop mungkin, ada di semua yang kita pegang teknologi itu. Katakanlah kita mau beli apapun di benak kita itu kita mesti carinya ada di HP atau gadget gitu ya. Apapun itu, baik kebutuhan sehari-hari, baik itu pendidikan, baik itu apapun itu selalu ada. Bahkan teknologi yang sekarang itu kan, AI ya, AI ini sedang, apa ya, gencer-gencernya gitu ya. Bahkan mereka itu tahu gitu, kayak kebutuhan kita tuh apa sih, apa yang ada di pikiran kita tuh kayak nyambung gitu. Makanya orang kadang, buka apa gitu, di pikiran kita, HP kita keluar gitu, "Oh ini ya ada informasi ini," gitu. Seperti itu, sampai sejauh itu. Makanya ini perkembangan teknologi yang ada di luar itu, mereka membuat, terobosan baru bagaimana caranya memasuki pikiran, manusia itu, gitu. Makanya kita jangan sampai, apa ya, ibaratnya ketinggalan dengan teknologi-teknologi itu, gitu. Nah, transformasi digital inilah yang kita coba manfaatkan buat pendidikan, buat kemajuan kita sendiri, buat, perkembangan bisnis atau usaha kita dan lain-lain seperti itu. Kemudian untuk mengakses, apa ya, informasi, apa itu lebih cepat dan lebih mudah. Tetapi ada kelemahan di digital itu adalah privasi terhadap, apa ya, data ya, mungkin privasi itu lebih mudah bocor, lebih mudah ini. Makanya kita mengantisipasi itu bahwa data-data yang private ini memang benar-benar harus dijaga dengan baik, gitu. Kemudian pemanfaatan teknologi digital ini bisa dalam bisnis, pendidikan, makanya dari pandemi sampai sekarang itu kan semuanya berbasis online gitu ya, bahkan pendaftaran kesehatan, apapun itu selalu menggunakan online, digital semuanya gitu. Kemudian keuntungan dari dunia digital ini memang kita sangat sangat diuntungkan dalam hal digital, bahkan perputaran uang saat ini itu kan tidak berupa uang ya Bapak Ibu, berupa angka dari satu platform ke platform yang lain atau dari bank satu ke bank yang lain dan memang tidak berwujud. Bahkan anak sekarang itu kan kalau jajan, misal di SMK saya sendiri ya, itu jajan misal beli teh teh aja cup itu 5.000 pakai QRIS. Mereka nggak pakai uang jajan saku yang berupa uang gitu, tapi mereka langsung pakai QRIS yang notabene angka ke angka gitu, sampai seperti itu. Jadi nggak berupa barang gitu. Hanya saja ada hal-hal yang memang tidak bisa, dilakukan secara digital atau online gitu ya, ada beberapa hal. Nah, makanya itu untuk
apa ya, mempercepat pekerjaan kita, untuk komunikasi kita, ini kita diuntungkan dalam hal, digital ini gitu. Kemudian untuk aksesibilitas ya, mengakses informasi mau di mana pun, kita berada di mana, yang penting ada sinyal, itu kita pasti mencari informasi lebih mudah gitu. Kemudian inovasi teknologi baru menciptakan peluang bisnis, kreativitas. Nah ini yang mungkin kita saat ini sedang apa ya, belajar gitu ya, saya sendiri pribadi, saya selalu ingin belajar gitu. Saya orangnya memang suka belajar. Jadi begitu ada ilmu yang baru itu saya langsung, wah ini klik gitu. Saya pengen mempelajari lebih dalam, kayak apa sih gitu. Saya bisa nggak ya? Nah, seperti itu. Jadi itu untuk menggali potensi saya juga, memperbaiki, menambah kualitas, saya itu sebagai pengusaha iya, sebagai orang individu juga iya gitu, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian digital dalam bisnis. Nah, ini untuk landscape-nya, bisnis ini kan seperti yang saya katakan tadi, semua perputaran uang itu lewat digital, lewat online. Walaupun kayak di pasar itu masih belum belum apa ya, belum pakai digital ya, masih uang apa ya, yang benar-benar uang koin, uang lembaran seperti itu. Bisnis konvensional juga masih sama. Walaupun ada beberapa kemarin saya beli apa ya, kayak apa sih, kayak, hasil tani gitu ya, Pak, di daerah sini gitu. Ada hasil tani itu yang mereka tuh pakai QRIS bayarnya gitu. Jadi saya juga kaget, ah, beli melon, beli selada itu bisa pakai QRIS ya gitu. Oh iya bisa gitu, padahal itu di area kebun ya, sawah itu mereka pun menerima itu gitu, pakai QRIS itu. Wah begitu apa mereka mengikuti perkembangan ini, benar-benar, menggunakan apa ya, fasilitas online, digital ini dengan baik gitu. Kemudian ada e-commerce, platform digital mempermudah perdagangan global seperti Shopee ya. Dulu di awal-awal sekitar tahun 2017 itu kan mulai gencer yang namanya e-commerce, banyak sekali e-commerce-nya. Ada JD.ID, ada Bukalapak, ada apa ya, Lazada, Blibli, apa segala macam yang notabene itu berbau, apa ya, istilahnya e-commerce ya, apa, jual beli itu kayak pasar gitu ya. Tapi sesuai dengan, apa, seiring berkembangnya zaman teknologi, kemudahan, kenyamanan, semua kenyamanan pengguna, user experience-nya itu memang, sampai sekarang yang bertahan hanya beberapa gitu. Dan mereka hanya yang bisa bertahan itu yang memang mengikuti user experience, kenyamanan pengguna, kebutuhan pengguna, mereka bisa benar-benar, apa ya, melayani konsumen dengan baik, seperti itu. Kemudian digital marketing ini juga sebagai alat untuk menjangkau audiens lebih luas. Misal contoh kayak di Kudus sendiri nggih Bapak Ibu, mungkin area Kudus dan sekitarnya nggih, memasarkan produknya sampai ke luar Jawa, sampai ke luar negeri bahkan nggih. Kemarin teman saya juga ada yang memasarkan jenangnya itu sampai ke Malaysia Bapak Ibu. Jadi, kok bisa sampai ke Malaysia? Iya, ternyata memang dia, kebetulan punya teman relasi di sana juga dan akhirnya ada ekspedisinya ke sana juga ya, ekspor itu bisa kirim jenang sampai ke sana gitu, itu luar biasa. Jadi benar-benar kita manfaatkan itu dengan baik gitu. Nah, untuk mengoptimalkan potensi digital nih ya Bapak Ibu, bisa menawarkan peluang besar jika digunakan dengan bijak gitu. Mungkin nanti yang disampaikan oleh Coach Arif atau mungkin Coach Yusuf ya, nanti bisa seperti apa sih nanti di tahun 2025 kita tuh bisa mengoptimalkan apa aja gitu. Apa aja yang bisa kita jual, apa aja yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan bisnis kita, seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa disambung sama Coach Arif dan Coach Yusuf. Dengan teknologi yang terus berkembang ini, kita perlu beradaptasi untuk memanfaatkan potensi penuh dari dunia digital gitu. Jadi makanya platform apapun saat ini tuh banyak sekali gitu ya. Bahkan yang sedang tren gitu ya. Ini kan bisnis apa ya, saham, kemudian trading kayak gitu-gitu ya. Tapi memang benar-benar kita harus memilah itu karena ada yang arahnya negatif, ada yang arahnya positif. Jadi tergantung kita bijak untuk apa ya, menerima ini semua perkembangan teknologi dan digital ini benar-benar harus bijak. Apalagi di dunia medsos, apalagi di dunia digital yang saat ini benar-benar gempur-gempuran ya ibaratnya saling menyerang kayak gitu. Nah, seperti itu. Kemudian
ini mungkin kesimpulan kita ya di masa depan, bisnis dalam era digital itu, digitalisasi membuka peluang besar untuk bisnis kita bisa berkembang gitu. Berkembang benar-benar yang sampai jaringannya luas, sampai bisa ke luar negeri gitu, sampai bisa keluar Jawa mungkin, kita maksimalnya keluar Jawa lah gitu mentok, atau bisa ke luar negeri sampai keluar, apa ya namanya, sampai ke benua gitu, antar benua gitu juga bisa gitu. Perusahaan harus siap beradaptasi dengan teknologi terbaru. Nah, ini yang perlu kita benar-benar tanamkan mindset kita gitu Bapak Ibu. Benar kita perusahaan konvensional, kita usahanya konvensional, tapi kita pola pikir kita juga harus maju sampai ke Eee, luas gitu, sampai ke tingkat manapun gitu, dan kita memang harus benar-benar menggunakan teknologi itu dengan baik gitu. Contoh aja sekarang saya agak ini ya, anak-anak itu, suka sekali dengan, game gitu ya, suka sekali dengan game, suka sekali bahkan sekarang lomba e-sport aja udah banyak sekali gitu. Cuman di sini kita harus bisa benar-benar memfilter mana yang menjadi apa, prioritas, mana yang tidak gitu ya. Karena ini benar-benar antara kebutuhan dengan apa ya, hal positif dan negatif dari digital ini tuh, tipis gitu. Dalam arti kita harus benar-benar memilah mana yang negatif, mana yang positif gitu. Bukan berarti kita harus membebaskan anak-anak ini berkembang berkembang, menggunakan digital mereka, teknologi mereka, tapi mereka tidak ada filter atau tidak ada, apa ya, rambu-rambu atau mungkin, apa ya, untuk membatasi itu gitu, jangan sampai seperti itu, karena kebablasan pun juga nggak baik kan begitu, oke. Inovasi digital ini adalah kunci untuk bertahan di pasar yang kompetitif, ini benar-benar Bapak Ibu. Jadi, pengalaman saya dulu menggunakan dari tahun, 2000 saya buka usaha 2009 dengan suami itu kita masih konvensional ya, kita door to door gitu, kita menawarkan jasa kita karena kebetulan advertising ya, ada neon box, ada baliho kayak gitu. Itu kita menawarkan ke satu toko, ke toko yang lain, bahkan kita tuh sampai cetak flyer apa segala macam, itu konvensional sekali gitu. Kemudian perkembangan teknologi sampai ke sini, saat pandemi itulah kita langsung memutar apa ya, memutar cara gitu. Kita harus beradaptasi nih di sini gitu. Nggak bisa kita konvensional, nggak bisa door to door gitu. Kita harus menggunakan benar-benar menggunakan teknologi ini. Nah, mulai dari situlah kita coba menggunakan, platform media sosial. Saya pakai marketplace ya waktu itu. Saya pakai marketplace, kemudian saya posting, apa namanya, posting untuk produk-produknya gitu. Alhamdulillah setiap minggu atau bahkan 2 hari sekali tuh saya dapat dapat orderan dari situ dan benar-benar luar biasa untuk magnetnya di marketplace itu. Tapi setelah dijalani selama berapa tahun ini sampai tahun 2023 ini mengalami, apa ya, kompetitor atau persaingannya cukup cukup tinggi gitu, sehingga saat kita nggak upload di 1, 2 hari itu posisi kita sudah tergeser. Posisi kita udah nggak ada di paling atas atau terfavorit ibaratnya dicari orang tuh nggak ini, bahkan keyword-nya kita udah ngepasin aja itu masih posisinya kita masih ada di bawah gitu. Makanya itu persaingan sangat sangat ketat ya, kompetitifnya itu sangat sangat ketat gitu. Jadi memang bener-bener kalau di marketplace itu, kita harus main setiap hari upload, setiap hari kita harus ngecek nih, harus apa ya, ngecek lagi berapa kali dan persaingannya sangat-sangat ketat gitu. Itu kalau sesuai pengalaman saya di marketplace gitu. Makanya ini saya dikenalkan dengan, apa ibaratnya bikin WSP atau landing page apa segala macam. Nah ini menjadi peluang kita gitu, menjadi peluang kita bahwa, mungkin belum banyak yang tahu seperti ini, belum banyak yang apa istilahnya menggunakan ini gitu. WSP ini belum belum banyak gitu. Kalau marketplace Facebook itu udah banyak sekali kompetitornya. Gorengan. Nah, untuk Dono, dono. diri barangkali ini nanti mungkin ada sharing apa ya, tanya jawab gitu ya Coach ya? Atau langsung, karena ini saya sudah mungkin sharing saya sudah selesai, barangkali nanti ada yang mau tanya gitu ya. Nah ini untuk yang, penutup, sebagai penutup ya, sesuai dengan Harvard Business Review, digital transformation is not about technology, it's about strategy. Jadi, eee, transformasi digital ini tidak hanya tentang teknologi, tapi kita harus tahu bagaimana strategi itu. Bahkan di digital marketing kita harus tahu strategi ini. Oh ini marketplace ini udah nggak ini ya, apa, peluangnya sedikit, ya udah kita coba bergeser menggunakan platform yang lain atau menggunakan cara yang lain gitu. Nah, sesuai dengan
Pak Jokowi juga pernah menyampaikan kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk mendorong inovasi, bukan sekedar menjadi pengguna. Kita harus menjadi kreator dalam era digital ini. Kita bisa menggunakan platform apapun untuk mengembangkan bisnis kita atau usaha kita gitu. Kita harus menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya memudahkan, tetapi juga memperdayakan masyarakat Indonesia. Ini sesuai yang dikutip dari Bapak Rudiantara, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Seperti itu, Coach, dan juga Bapak Ibu yang lain. Barangkali mungkin nanti apa ya sesi tanya jawab kali ya, seperti itu. Terima kasih, itu sharing sedikit dari saya. Barangkali ada apa ya pertanyaan mungkin ya, atau monggo saya kembalikan ke Coach Evan. Baik, terima kasih Coach Asih. Alhamdulillah, keren ya. Tepuk tangannya mana dong? Ya, tepuk tangannya mana ya? Terima Tepuk kasih. tangan secara digital juga ya. Tepuk tangannya kita pakai jempol ya, tinggal pencet reaksinya. Baik, alhamdulillah. Sebentar, videonya. Baik, itu tadi sharing-sharing dari Coach Asih, betapa pentingnya ya ternyata digital marketing ya. Karena memang saat ini, ingat ya, saat ini adalah memang eranya digital. Berbeda mungkin dengan 30 tahun yang lalu. Ini saya sedikit cerita Bapak Ibu. Di tahun, seingat saya tahun 2008, kurang lebihnya. Itu saya mengikuti seminar bisnis yang mana memprediksi bahwasanya sekitar 10 tahun ke depan itu internet ya, bisnis itu benar-benar di dunia digital, internet. Boom, ternyata 2019 seperti yang tadi disampaikan Coach Asih ya, adanya pandemi itu memaksa dalam tanda kutip ya, memaksa kita untuk mau perubahan dari dunia nyata ke dunia maya gitu, aktivitasnya. Dan ternyata berlangsung hingga sekarang. Nah, tapi apakah ini, mohon maaf sebelumnya, saya juga belum konfirmasi ke coach yang lain. Apakah ini akan langgeng terus selamanya? Pertanyaannya besar adalah itu. Bisa jadi 10 atau 20 tahun kemudian ke depan, bukan seperti ini lagi. Bisa jadi semakin canggih lagi, ya. Atau mungkin ada hal yang lain. Kita nggak tahu. Pesan yang ditangkap ini apa? Jikalau ya, jikalau kondisinya itu berubah, bukan online lagi, bukan di dunia digital lagi. Jikalau ya, kita juga nggak tahu. Karena apa yang saya dengar 2008, itu 2018, 2019 itu terjadi. Dan jikalau ke depannya itu memang bukan bermaksud ngerem ini, mudah-mudahan ini dianggap sebagai cambuk. Jadi bukan sebagai melemahkan semangat kita, tapi ini menjadi cambuk. Jikalau di masa depan itu dunia digital ini enggak se-eksis sekarang, mungkin kita mengalami puncaknya mungkin 10 tahun kemudian dan tiba-tiba kemudian tidak seperti ini lagi. Maka pesan yang bisa kita ambil adalah sesegera mungkin ketika kita mendengarkan informasi bahwasanya saat ini eranya seperti ini, maka bersegeralah ambil keputusan untuk serius di situ. Jadi ketika saat ini memang eranya digital, maka sesegera mungkin ketika kita pengen berhasil di situ, maka segera ambil keputusan sekarang, seriusin itu. Ya, pesan yang bisa saya ambil itu. Karena mungkin bisnis-bisnis offline itu di 20 tahun kemarin lumayan. Ya, tapi di terkini ya itu yang paling menjanjikan, yang paling kelihatan juga di dunia online. Nah, ketika kita saat ini tidak bersegera, lalu masanya mau habis, kita baru ada apa namanya, ada semangat untuk mencoba, ketinggalan. Ya, ketinggalan. Maka bersegeralah mumpung saat ini memang sedang eranya digital. Belum mencapai puncaknya. Ya, ini belum mencapai puncaknya. Nanti kalau sudah mencapai puncaknya, bisa jadi masa itu berganti masa yang lain. Bukan eranya digital lagi. Nggak tahu ya, mungkin lebih canggih lagi atau gimana, kita tidak tahu. Maka segeralah ambil keputusan,
seriusi ketika kita sudah ada puzzle yang saat ini kita temukan, maka gunakanlah itu sebaik-baik. Oke, itu saja. Nah, berikutnya gas lagi ini kan, yaitu tentang bagaimana nanti kita secara teknisnya. Karena tadi di grup saya keluar-keluar gitu ya tulisannya, bahwasanya ini sangat penting banget. Kenapa? Jarang sekali di workshop digital marketing itu membahas hal ini. SEO itu banyak dibahas. Dulu saya belajar tentang SEO itu kalau tidak salah sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Dan ternyata apa yang saya bayangkan sekitar beberapa tahun yang lalu itu kejadian tahun ini. Ya, saya ketemu dengan teman-teman komunitas pria bisnis ini. Nah, digital marketing banyak yang membahas SEO, tapi tidak se-ekstrim yang akan dibahas ini. Ya, tekniknya ini ekstrim banget. Sampai dikatakan ekstrim banget ya kan. Karena memang ini sebenarnya teknik rahasia yang kebanyakan orang merahasiakannya. Para ahli digital marketing itu merahasiakannya teknik ini. Karena memang teknik ini powerful banget ketika kita memiliki postingan di internet, itu powerful sekali. Karena setelah saya menggunakan teknik ini ketika membuat postingan, alhamdulillah itu ketika saya mencari kata kunci yang mirip-mirip dengan yang saya buat, itu selalu di halaman 1 Google. Ya, sering banget. Jadi ketika saya mencari, ternyata itu di halaman 1 Google. Karena memang teknik ekstrim ini itu teknik yang sangat powerful. Maka beruntung sekali teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini dan bisa praktek. Kalau bisa usahakan praktek ya. Satu HP untuk Zoom, satunya lagi untuk praktek bisa. Ya, pinjam HP suami atau istrinya atau mungkin HP anaknya ya. Pakai laptop lebih mudah lagi nanti. Ya. Jadi siapkan perangkapnya untuk praktek, karena ketika kita hanya mendengarkan saja, itu kurang efektif. Nah, maka teman-teman usahakan ketika Zoom seperti ini, karena ada pembahasan teknis, maka siapkan 2 perangkat. Bisa dengan HP dan laptop, atau HP dan HP. Nah, insya Allah akan lebih mudah dimengerti, lebih mudah dipraktekkan nanti. Ya, insya Allah direkam ya, ini direkam. Tapi kita jangan mengandalkan rekaman. Kalau bisa langsung praktek, kita bisa langsung bertanya kepada pematerinya. Kali ini itu kita datangkan dari jauh ya, dari Jakarta nih ya, Coach Arif. Ya, siapa sih yang belum kenal beliau ya kan? Di Muria Bisnis, beliau sering sharing tentang teknisnya bagaimana SEO ini bisa benar-benar efektif kita jalankan. Oke, tanpa berpanjang lebar Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan niat kita, siapkan fokus kita, hati kita, karena semangat itu ibarat seperti gunung berapi yang mana rumput-rumput keraguan tidak akan mampu tumbuh di atasnya. Kepada Coach Arif, kami persilakan. Silakan. Ya, terima kasih Coach Evan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum. Ini sebenarnya saya mau ini aja ya, terkait yang tadi ekstrim-ekstrim ini sebelum yang ekstrim-ekstrim karena saya nggak terlalu ekstrim. Nanti Coach Yusuf aja yang ekstrim-ekstriman lah. Saya mah yang biasa-biasa aja karena saya orangnya biasa-biasa aja. Oke, Coach Evan, saya mau nyelip sedikit nih mengenai materi kita hari ini kan peluang cuan dari digital marketing 2025 ya. Jadi Tadi ada Coach Yusuf juga ya ini. gimana, Coach? Malam hari ini ada Coach Yusuf yang materi ya. Ya, nanti yang ekstrim-ekstrim. Nah, sebelumnya ekstrim-ekstrim ini saya mau sharing aja mengenai peluang cuan 2025 ini di komunitas kita. Saya fokus di komunitas kita yang sudah kita ikuti di grup-grup itu kan dengan setia mengikuti
info-info di grup, kemudian ada Zoom ikut. Terima kasih sekali atensinya. Karena apa? Karena memang seperti tadi sharing-sharing yang sudah disampaikan oleh Coach Asih, Coach Evan, itu memang gimana ya? Siap, kita itu harus siap di dunia digital marketing ya kan. Dari mengenai kita harus harus tahu, terus rubah cara main segala macam karena memang semuanya nanti akan ke arah digital semua. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya mau share ini ya, slide aja ya, biar kelihatan keren kayak Coach Asih. Saya pengen keren juga kayak Coach Asih tadi. Boleh ya Coach ya? Bentar. Ya, boleh silahkan. Sudah terlihat layarnya? Sudah Udah. terlihat. Ya, Alhamdulillah. Oke, langsung kita mulai. Materi kita adalah peluang cuan digital marketing 2025. Seperti apa sih peluang cuan digital marketing 2025 ini? Kenapa sih? Apa sih latar belakangnya? Kenapa kok kayaknya gimana ya? Semua digital marketing gitu. Kita dipaksa untuk tahu digital marketing. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, ternyata di Indonesia ini yang saya ambil ini dari sumber indonesiabaik.id. Statistik pengguna internet di Indonesia itu ternyata besar sekali ya. 73% populasi itu terhubung ke internet. Nah, ini kemudian ini rata-rata orang itu mengakses internet itu ternyata 8 jam 36 menit. Waduh, lebih banyak dari waktu tidur ya. Jadi setiap kerja dia akses internet. Lalu kemudian smartphone yang paling banyak itu digunakan dibanding dengan laptop dan yang lain-lainnya itu 98% itu orang menggunakan smartphone atau handphone. Jadi nggak heran ini kalau misalnya saya pernah cerita sedikit waktu di suatu gedung perkantoran itu lagi di lantai 10, kemudian tiba-tiba ada gempa, otomatis kan pada turun itu pada turun panik ya kan, tapi sepanik-paniknya orang itu handphone pasti nggak ketinggalan, walaupun dompet terus tas itu ketinggalan, tapi handphone nggak ketinggalan. Itu karena benar-benar orang itu nggak bisa lepas dari handphone. Gitu. Kira-kira gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi mengenai langsung ke peluang cuan. Oke, kita di sini kan semuanya adalah member dari Muria Raya. Kan kita sudah masuk ke grup Muria Raya, pasti kita punya tujuan kan. Kita punya tujuan itu apa sih? Pasti macam-macam. Ada yang ingin tahu mengenai digital marketing, ada yang ingin ikut komunitas yang positif, kemudian ada yang ingin cuan, itu kan. Nah, ini kenapa sih kita nggak manfaatkan komunitas kita itu untuk meraih cuan? Salah satunya adalah beberapa waktu lalu Coach Yusuf itu pernah sharing ya, pernah share ya flyer-flyer ini seperti yang terlihat di layar Anda, layar Bapak Ibu sekalian. Ini ada belajar digital marketing 1 tahun lebih dari 100 kali pertemuan, hanya 30.000. Nah, ini menarik sekali ya. Ini sebenarnya adalah ladang cuan bagi komunitas kita, bagi semua member komunitas Muria Raya. Jadi kita bisa memanfaatkan ini kan, kita sudah bergabung di komunitas Muria Raya ini, kita mempunyai hak untuk bisa menjualkan kelas ini yang 30.000 ini ke sebanyak-banyaknya, misalnya ke teman kita, ke saudara kita, atau kalau misalnya guru ke murid-murid, kalau misalnya atasan bisa ke bawahan-bawahannya, atau ke staf-stafnya, atau kalau misalnya owner itu bisa ke karyawan-karyawannya, itu
terbuka sekali nih cuannya nih. Bayangkan kalau misalnya kita sudah diberikan apa ya, diberikan peluru ya istilahnya ya, untuk menjual kelas. Kelas itu kita nggak apa ya, nggak pulaan harus, kalau misalnya barang kan kita pulaan dulu, beli dulu baru dijual. Nah ini enggak, ini sudah ada, ini member-member Muria Raya ini sudah bisa menjualkan kelas ini berkali-kali, 30.000. Bayangkan 30.000 kalau misalnya bakso gitu, satu mangkok bakso apa ya, SOS meals lebih. Tapi setelah itu hasilnya apa? Setelah makan bakso, hasilnya kenyang doang. Kalau digital marketing, kita dapat ilmunya, terus lebih kerennya lagi, ilmu yang kita dapat, kita bisa jual lagi. Cara menawarkan kelas yang kita ikuti, kan kita sudah tahu nih kelasnya seperti apa gitu. Jadi sedikit banyak kita bisa menjelaskan seperti itu. Jadi ini yang pertama adalah kelas 30.000. Ada lagi, kemudian ada juga untuk jasa promosi. Nah ini misalnya yang sudah beberapa kali mengikuti apa Zoominar, kemudian ikut di kopdar offline gitu kan. Pastinya kan sudah bisa nih cara posting segala macam. Nah ini bisa juga. Ini menarik ini. Jadi kenapa sih ini jasa promosi ke Google bayar rasa ikhlasnya? Ini juga bisa menjadi pancingan ya. Pancingan kepada misalnya ada teman kita atau kepada calon customer kita yang masih ragu gitu kan, masih ragu, kita tawarin aja ini jasa promosi. Kalau bayar seikhlasnya itu kan kesannya, wah boleh nih dicoba nih. Jadi orang penasaran. Jadi setelah kita deketin segala macam, kita terangkan, lalu harapan kita kan akan tertarik gitu untuk apa menggunakan jasa kita. Lalu kemudian yang Tambah, nah. halo, ya, oke, saya lanjut ya. Yang ketiga ini yang sudah jago-jago nih, sudah jago-jago posting, membuat website, ini juga bisa menggunakan ini sebagai peluru selanjutnya. Jadi misalnya bisa ditawarkan ke sama ke temennya atau ke calon customernya yang mau memunculkan usahanya di Google, itu bisa bayar 100.000. Nah, bayar 100.000 ini sama seperti yang tadi 30.000 itu. 100.000 itu tidak ke Muria Raya lagi, tapi langsung ke rekening Bapak Ibu sekalian. Nah, enaknya di sini, setiap member di sini kan sudah mempunyai kuota di muriabisnis.com. Pastinya sudah kan. Kemudian kan harusnya sudah bisa posting juga. Kalaupun belum bisa, tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian, nanti akan dibimbing. Nah, apalagi nanti setelah ini insya Allah Coach Yusuf akan memberikan cara posting yang ekstrim-ekstrim. Ini kayaknya harus diikutin ini biar bisa lebih pede ya untuk menjualkan jasa ini ke rekan-rekan kita. Bayangin kalau kita bisa menjual satunya ecer 100.000 kan lumayan. 100.000 kalau misalnya 10 orang udah 1 juta. Benar ya? Gitu. Lumayan kan? Kayaknya bukan lumayan lagi nih. Sangat, sangat, sangat. Ini adalah peluang cuan yang harus benar-benar kita manfaatkan ya Bapak Ibu sekalian. Oke, tadi kita balik lagi ya. Yang tadi kan ada digital marketing 30.000. Itu satu. Itu kalau misalnya kita bisa menjualkan 10 orang udah 300.000. Lalu yang kedua, ini jasa posting bayar seikhlasnya. Nah ini sebagai pancingan. Nah ini kemudian kalau yang ini 100.000, ini juga lumayan kan, cuannya kan bukan apa acak-acak lagi lah, 100.000 gitu kan. 100.000 kalau 10 orang tadi kan 1 juta, itu udah tambahan banget, cuan tambahan kan. Oke, selain itu apa? Selain itu juga banyak nih peluang cuan digital lainnya. Kita bisa menawarkan website jualan seperti yang
kemarin disampaikan di Zoom sebelumnya ini ada WSP itu kan. WSP itu kan website jualan yang powerful sekali. Kemarin juga beberapa kali kita sudah praktek. Kemudian apalagi kita juga bisa menawarkan juga landing page profesional, kemudian kartu nama digital yang mana kita di awal-awal kan sudah pernah praktek juga ya kartu nama digital seperti apa. Itu juga salah satu peluang cuan kita. Jadi kita bisa menawarkan aja kepada eh, teman kita. Yuk, siapa yang mau punya kartu nama digital? Aku punya nih. Eh, Bayarnya segini, murah kok, nggak sampai 100.000. Terserah mau dijual berapa. Kalau misalnya belum bisa gimana? Belum bisa, caranya buat tinggal hubungin aja tim Muria Raya atau Muria Bisnis, nanti akan dibantu. Nah, kemudian untuk yang sudah jago ngiklan nih, seperti Coach Ricky, itu bisa juga ambil peluang cuannya itu di ngiklan di Meta. Dan Meta itu kan ada Facebook, ada IG, ada Instagram gitu. Jadi kita bisa manfaatkan gitu. Ini sepertinya saya nggak lama-lama karena ini udah mau jam 9. Itu ya, Bapak Ibu sekalian, tadi peluang-peluang ini saya ulang lagi, peluang-peluang cuan yang bisa kita dapatkan di komunitas kita. Jadi sayang banget kalau kita sudah ikut komunitas, tapi kita nggak bisa memanfaatkan komunitas itu untuk menghasilkan cuan. Karena sesuai tagline dari Muria Bisnis itu kan Muria Bisnis sugih bareng. Jadi ya bareng-bareng dong kita bagaimana caranya bisa menghasilkan uang, mendapatkan cuan dari digital marketing. Apalagi ini kan sudah sebentar lagi ya, sudah berapa jam lagi ini udah 2025. Nah, harus mulai sekarang kita pikirkan mengenai cuan-cuan tambahan dari digital marketing. Jadi itu ya, Bapak Ibu sekalian. Ini kemudian yang terakhir, oh belum terakhir ini masih ada sepertinya. Nah, bagaimana memulainya? Kadang-kadang kan kita bingung ya, memulainya bagaimana. Nah, pertama kita ikut komunitas positif digital marketing Muria Area. Ini kita sudah lewat karena kita sudah ikut. Kemudian yang kedua, rajin mengikuti Zoom Kopdar offline. Aktif bertanya di grup. Misalnya ada kesulitan, saya kok nggak bisa posting, saya kok gimana ya cara jualnya ini, gimana ya cara menawarkan ini. Kita aktif aja tanya di grup atau kalau misalnya apa nggak mau di grup bisa japri juga. Lalu yang ketiga, setiap kita mengikuti Zoom atau yang kopdar offline, kita harus bisa mengambil semua pelajaran digital marketing yang diajarkan oleh para coach. Itu karena ini penting ya, sebagai apa ya produk knowledge kita. Kalau kita ingin menjualkan produk-produk digital yang kita ketahui gitu loh. Kita sudah mengetahui ilmunya gitu. Jadi kalau AI itu kan artificial intelligence ya. Kalau ini AI, ambil ilmunya. Begitu. Nah, yang keempat, siap cari cuan tambahan dari digital marketing karena kita semua kan sudah mengetahui nih, sudah tahu caranya, ilmunya seperti apa, kemudian cara jualnya bagaimana. Nah, yang keempat ini ya sudah kita siap-siap cari cuan tambahan dari digital marketing. Caranya gimana? Ya kita gerak aja. Kita misalnya eh, apa pasang status misalnya belajar digital marketing 30.000 1 tahun, kita pasang aja di status. Ada yang tertarik, pasti kan japri. Kalau japri, bagaimana jawabnya? Kalau bingung ya nanti bisa tanya ke tim Muria Bisnis. Seperti itu. Lalu, nah ini yang terakhir. Siapkan diri Anda menghadapi era digital. Ini karena tadi seperti yang Coach Asih dan Coach Evan sudah sampaikan juga kan, mau nggak mau kayak tadi Coach Asih cerita, muridnya beli es teh aja pakai QRIS. Nah itu kan sudah mendigitalisasi ya. Jadi semua itu harus ke arah era digital. Nah ini terakhir ini, kalau orang Korea bilang, iso raiso hal suiso.
Gitu. Apa sih hal Suiso? Ada yang tahu nggak ini hal Suiso? Ada yang tahu nih Bapak Ibu? Halo. Harus iso, harus iso. Harus Sore itu bisa. harus iso. Iya, harus bisa. Oke. Ini Korea-Koreaan dikit ya. Karena tadi Korea ya, Coach? Korea, betul. Isora iso hal Suiso. Ini kata-kata ini diucapkan oleh legenda badminton kita tadinya. Dewa Hendra Setiawan. Hendra Setiawan itu waktu ikut kejuaraan di Korea sama pasangannya itu mengucapkan ini. Jadi saya tadi pas mau bikin slide ini pakai ini aja. Karena apa? Ini kan apa ya relevan ya dengan kita saat ini. Jadi iso ra iso, halsu iso harus bisa. Mau nggak mau kita harus rubah cara main kita. Seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, singkat padat, semoga bisa jelas dan bisa menginspirasi untuk bisa memanfaatkan peluang cuan di 2025. Nah, untuk lebih ini lebih mendalami digital marketing yang ekstrim-ekstrim, nah ini berikutnya ini nanti akan disampaikan oleh Coach Yusuf ya. Mungkin demikian dari saya. Saya kembalikan lagi ke Coach Evan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, ini sebelum dilanjutkan, saya mau protes nih sama Coach Arif ini. Jadi Apa nih, katanya Coach? tadi, iya, tadi kan saya kan biasa-biasa aja ya, menyampaikan biasa-biasa aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Waalaikumsalam. menyampaikan biasa-biasa saja, tapi ternyata kenyataannya disampaikan luar biasa. Ini ekstrim Ya, loh. Kenapa? ya, biasa di luar, Coach Iya. kayaknya. Gitu ya. Saya mau cerita dikit. Beberapa waktu yang lalu, ada salah satu teman saya itu lihat postingan saya yang mana yang 30.000 itu, Coach. Dia gini loh, itu 30.000 belajar 1 tahun gitu kan. Iya, itu secara langsung. Iya, secara langsung Pak gitu. Lewat Zoom-nya jadi bisa bertanya-tanya langsung gitu kan. Bahkan sehari bisa lebih dari sekali gitu loh. Oh, ini temenan nih gitu loh. Jadi saking ekstrimnya ini sampai kayak gak percaya gitu loh. Karena di tempat dia ada komunitas juga digital marketing. Tapi ada program afiliasi yang mana nanti ketika bisa jualan itu sekian persen disetorkan kepada itu penyelenggaranya. Nah, kalau di sini itu 100% untuk member itu kan yo dipikir ya masuk akal gitu loh. Nah, Ya, ini jadi yang di luar disampaikan Nurul, tak habis Fikri. maka dari itulah ya, sampai teman saya terheran-heran ya akhirnya gabung juga itu kan. Nggak tahu apakah hari ini hadir apa enggak ya di Zoom ya. Tadi sih sore tak suruh hadir gitu beliaunya. Nah, dan sekarang beliau sudah wah semangat nih ya kan. Jadi mau tak share juga nih. Ya, akhirnya dia wah saya pengen belajar gitu ya. Oke Pak, nanti malam hadir ya gitu. Tapi biasanya Selasa malam beliau juga ada kegiatan rutin gitu. Saya belum tahu apakah hadir apa enggak, kayaknya belum ada deh orangnya. Jadi ngerasani orangnya ya, ngerasain kebaikannya. Oke, gitu ya. Jadi sesuatu yang disampaikan Coach Arif tadi ternyata luar biasa sekali dan itu enggak, bahkan saya belum menemukan di luaran sana. Karena di luar sana program afiliasi itu tetap sekian persen itu akan ada setoran. Ya, tapi kalau di sini 100%. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, itu lebih ekstrim lagi nih. Berikutnya ini lebih ekstrim lagi. Karena di akhir nanti ada bonus bagi Anda yang mengikuti Zoom ini nanti sampai selesai. Ada bonusnya. Apa itu? Bonusnya nanti itu kalau dinominalkan sesuai dengan apa yang Coach Arif tadi sampaikan, yang 100.000 per postingan, itu bisa jadi dapatnya 2,5 juta. Mau. Ya, oke. Siap ya sampai terakhir ya. Oke. Yang sudah siap sampai terakhir ya, Siap. saya minta
komennya ya. Boleh komen siap, 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 siap. Yang sudah siap, yang masih melek. Jangan sampai nanti disampaikan bonusnya sudah ditinggal tidur, jadi nggak kebagian, ya kan? Nah, silakan boleh tulis di kolom komentar ataupun reaksinya juga boleh disampaikan ya. Oke, siap tok pokoknya. Nah, siap. Nah, oke ya. Boleh pakai reaksi jempolnya. Nah, oke, itu menandakan bahwasanya Anda masih aktif, masih on, nggak ditinggal tidur ya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Oke, baik, kalau sudah siap, sudah oke semuanya, lebih semangat lagi, kita akan membahas sesuatu yang lebih ekstrim lagi, ya, supaya lebih meroket bisnis digital Anda sekalian. Baik, kepada Coach Yusuf, Ketua Muria Bisnis, kami persilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Bapak Ibu sekalian. wabarakatuh. Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa sama-sama menimba ilmu bersama ya di acara Zoom rutin kita setiap Selasa malam, yaitu dengan tagline semur gitu ya. Selasa Semuria Raya, Selasa Mulia Bisnis. Nah, untuk kesempatan pada malam hari ini, Bapak sekalian, kita akan coba bongkar suatu strategi yang mana itu jika kita terapkan, ya itu akan bisa membuat kita ini ya, tentunya postingan kita ya, postingan atau website kita yang kita buat itu tembus di halaman satu Google. Ya, tak lupa saya haturkan terima kasih bagi host fenomenal kita, Bapak Wakil dari Muria Bisnis, Bapak Coach Evan, dan juga Ibu Coach Asih, dan juga Coach Arif yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Kami bersyukur atas bergabungnya beliau-beliau di komunitas kita, ya guru-guru besar kita. Terutama saya juga mendambakan seorang sosok perempuan yang nantinya berada di tim saya. Ya, saya mendambakan sudah lama nih ya, berapa bulan tuh saya mendambakan hadirnya seorang sosok perempuan yang akan bisa menggabung dengan komunitas kita sebagai coach gitu ya. Akhirnya Allah tunjukkan yang terbaik. Gimana? Saya kira mendampingi apa gitu tadi. Menemukan puzzle yang hilang. Menemukan puzzle yang bisa ngeklik gitu loh. Betul. Mohon Bukan doanya. Saya kira pendamping hidup. Karena jujur beberapa bulan yang lalu ya di awal-awal berbisnis ketika kita masih baru gitu, saya pernah ngajak seorang perempuan gitu ya, ibu-ibu sih ya, sama suaminya. Berdua ini sama-sama ahli di bidang digital marketing. Kalau istrinya itu ahli di bidang bikin artikel ya, dan juga jago jualan juga. Kalau suaminya itu jago di bidang desain dan dia juga sudah jualan ke luar negeri gitu. Tapi ketika saya ajak untuk bergabung, kita berjuang, ngerintis sama-sama di dunia bisnis, dia nggak mau. Ya, suami istri berdua nggak mau. Disitulah saya berpikir, oh yang terbaik itu bukan yang hebat, bukan. Yang terbaik itu justru yang mau bergabung. Yang baik itu justru yang mau bersinergi dengan kita, itu yang terbaik. Bukan yang paling pinter, bukan yang paling hebat, nggak sama sekali enggak. Ya. Yang paling hebat adalah yang jago jualan. Nah, alhamdulillah kita bersyukur dengan adanya Coach Asih di sini. Beliau kemarin sudah closing ya produk digital dari kami senilai 5 juta rupiah. Tepuk tangan buat Asih dong. Alhamdulillah, terima kasih Coach atas bimbingannya. Oh, ya. Meskipun beliau yang paling baru di antara para coach ya, ternyata Ya nih, duluin nih semoga menular ke yang lain. amin. Amin. Ya. Meskipun beliau paling baru di antara grup para coach ya, ternyata beliau yang duluan closing ya. Nilai komisi pendahulunya ya.
Itu menandakan apa ya? Menandakan apa? Mau ya semangat untuk berkembang gitu. Saya yang ambil pelajaran dari beliau seperti itu. Beliau tidak pantang semangat ya. Meskipun sudah di titik aman sebagai guru ya, tapi beliau juga tetap semangat untuk menjualkan peluang cuan di dunia digital marketing gitu. Nah, kami harapkan juga nanti Bapak sekalian juga bisa ya eh, atas bimbingan dari Coach Arif dan juga Coach Asih yang tadi sudah disampaikan bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa punya penghasilan di dunia digital. Itu harapan kita di tahun 2025 ya. Maka sesuai dengan janji kita pada malam hari ini Bapak sekalian, silakan untuk ini ya, komen di apa? Jangan komen ya, di Japri aja ke saya, Japri saya username sama ini ya, username-nya aja deh, username tentang Bapak Ibu masing-masing karena peserta Zoom pada malam hari ini akan kita berikan free 25 kuota ya, tambahan 25 kuota. Kalau misalnya kita jual eceran satu kuotanya itu di harga Rp100.000, maka Bapak sekalian sudah punya penghasilan 2,5 juta. Dari apa? Dari posting doang, dari bikin website doang, ya. Dengan tagline, mantap ya. Dengan tagline ya, kita bikin status biasa aja di WA gitu ya. Biasa munculkan usaha Anda di Google halaman terdepan gitu. Boleh bayar setelah muncul. Ya. Nah, ketika sudah muncul ya, kita ngasih harga ke customernya Ya tutup tau wes. Tapi ya paling gue rendah 1 juta ya. dosa 1 juta. ya. Paling rendah Sama kok. 100.000. 9:30. Boleh di-mute dulu ini pesertanya lo. Sudah ya. Oke. Jadi kalau Bapak sekalian punya 20 kuota di Murah Bisnis, itu nomor saya ya, sudah dijapri sama Coach Arif di kolom komentar. Silakan japri ininya, username-nya supaya nanti saya tambahkan ya, supaya nanti Bapak Ibu bertambah kuotanya 25 kuota ya. Khusus yang hadir pada malam hari ini aja. Sama khusus yang ngirim aja, ngirim username-nya. Kalau nggak ngirim saya nggak bisa nambahin, bingung saya namanya kan. Ini kan beda-beda ya. Nah, kalau misalnya gratisan yang kita dapatkan malam hari ini 25 kuota, kita ecer harga terendah 100.000 gitu ya. Artinya kita sudah punya penghasilan 2,5 juta. Dari apa? Dari posting doang ya. Yang mana kita ajari malam ini bagaimana cara ekstrimnya. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian pernah ikut workshop kita dari tim Murah Bisnis yang kita pernah ajarkan cara posting di Murah Bisnis, itu masih cara yang ecek-ecek ya. Cara cepatnya aja. Ya. Nah, malam hari ini kita akan bongkar bagaimana teknik ekstrimnya supaya tembus halaman 1 Google. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian tahu bagaimana ribetnya, susahnya, perjuangannya seorang pembuat website. Dia itu mau memajukan suatu website dari halaman 10 ke halaman 8, dari 8 ke 5, 5 ke 3, 3 ke 1. Itu perjuangannya luar biasa. Susahnya bukan main. Tapi di website Murah Bisnis, Bapak sekalian bikin hari ini, besok langsung halaman 1, tembus ya. Langsung tembus halaman 1. Nah, saya juga tidak lupa aturkan, kita berikan 1 atau 2 atau 3 bonus juga ya bagi peserta malam hari ini. Ini rahasia, ini apa kriterianya rahasia dulu, nanti kita sampaikan di akhir sesi. Yang nanti akan kita berikan bonus 100 kuota di Muria Bisnis senilai 10 juta rupiah. Tepuk tangan dulu dong buat Muria Bisnis dong. Ya, 100 kuota artinya dapat 10 juta. Bisa kita jual semuanya 10 juta. Ya. Oke, saya izin share screen dulu. Coba. Apakah sudah kelihatan versi saya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Ini saya mau ngasih bukti dulu. Nanti dikira saya bohongan lagi ya. Saya kasih bukti dulu bagaimana kita bisa ini
muncul di halaman 1. Kalau kita keseringan buka muriabis.com, nanti Google akan mereferensikan Muriabis itu selalu nomor 1. Jadi itu tidak adil ya. Maka cara ngecek yang biar adil itu gini Bapak Ibu. Lihat di sini ya, titik 3 ini. Terus kita klik ini tab samaran baru ya. Tab samaran baru di sini ya. Di sini baru kita tulis google.com. Ya. Google.com nih. Ya. Coba kita lihat ya. Oh, ini gelap ya. Zoom saya gelap ya. Ini karena Ya, privat gelap ini. Lampunya Share. matiin nih lampunya, Kang. Tab samaran jadi nggak bisa ya. Ya, Waduh. karena saya tidak bisa. Iya, samaran nggak bisa ya. Tapi Bapak Ibu nanti boleh ya, cek di rumah aja. Kalau kita mau adilnya supaya kita benar-benar tinjau ya. Udah tembus halaman 1 apa belum, caranya begitu ya. Jadi 3 sebelah sini, nanti tab samaran baru ini ya. Nah, ini ayah bisa diskon ya. itu Bapak Ibu hubungi Diskon Google. 40.000 aja kan? Itu diskon 25%. Bisa di-mute dulu peserta, halo. Ya, contoh ya, yang punya ini klien saya, S. Limun Kudus. S. Limun Kudus. Kita scroll ke bawah tuh, halaman 1 ya kan. Halaman 1 nomor 1. Langsung ya. Halaman 1 nomor 1. Ini klien saya. Terus misalnya kita cari lagi. Jasuke Kudus. Jasuke Kudus. Kita scroll bawah nih, Muria Bisnis ya. Jual Jasuke Keju, tepung susu keju ya. Ya, ada di Muria Bisnis. Ini juga website-nya keluar. Tuh, website-nya juga keluar. Halaman 1 juga. Contoh lagi. Gambar-gambarnya keluar loh. Iya, sama gambar-gambarnya keluar ya. Tuh. Dan gambar-gambarnya keluar. Kita cek lagi. Renovasi rumah Blora. Renovasi rumah Blora. Tuh, nomor 1. Yang atas. Ya. Ini juga punya saya. Dan kontraktor ini punya saya juga. Ini Muria Bisnis punya saya lagi. Dan kemarin sudah sempat dijapri orang ya. Udah dapat klien, dapat customer. Nah, pertanyaannya, mau nggak Bapak Ibu seperti itu? Mau nggak? Ya. Mau banget. Mau dong. Ya. Nah, jadi sebelum kita praktek ya, yang harus kita samakan persepsi Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya dulu nih, kira-kira ketika kita bikin postingan, ketika kita bikin website, ya, itu mana yang harus kita dahulukan? Pandangan dari manusia atau pandangan dari robot? Pandangan dari robot lah. Robot. Manusia. Coba, ketika kita bikin postingan, mana yang harus kita dahulukan? Pandangan dari manusia atau pandangan dari robot? Manusia. Dua-duanya, Coach. Dua-duanya. Ya, jadi Bapak sekalian ya, karena Muria Bisnis itu dia kuatnya di google.com ya, google.com. Dan Google ini sifatnya dia robot. Ya. Jadi yang mengunjungi website itu bisa manusia, bisa robot gitu ya. Nah, karena si Google ini robot, maka yang kita dahulukan ya, supaya kita sama dulu persepsinya, yaitu kita dahulukan dari sisi pandang robot. Ya, daripada sisi pandang manusianya. Coba kita klik ya. Kita klik coba. Nih. Coba perhatikan di sini dulu. Kenapa kok bisa kita katakan harus dari sisi pandang robot? Coba 50 FAQ dan jawabannya. FAQ-nya apa? Pertanyaan yang sering diajukan. Ya. Ini pertanyaan umum yang sering diajukan. Kira-kira saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Ada nggak manusia, orang, ketika nyari jasa ini, tukang bangunan ini, renovasi rumah, dia akan baca dari 1 sampai 50, di scroll ke bawah, dibaca semuanya. Ada nggak seperti itu? Nggak ada.
Males, Hah? males. Itu hanya Males ya? hanya orang yang literasinya tinggi banget. Iya. Hanya orang-orang yang dia gabut paling ya. Gabut, nggak ada kerjaan, sambil scroll-scroll ya. Maka dia akan baca dari awal sampai akhir. Itu bagi orang gabut. Tapi ternyata enggak. Kita cantumkan ini di sini itu fungsinya adalah untuk konsumsi robot, konsumsi Google. Ya. Jadi buat sekalian, kalau kita katakan apa sih inti dari SEO ekstrim, apa sih inti dari postingan yang ekstrim? Intinya adalah ya, intinya adalah pengulangan kata. Simple, sesimpel itu. Pengulangan kata. Bagaimana kita bisa mau ditemukan orang di halaman satu? Artinya kita harus ya mengulang-ulang kata yang orang cari di Google. Contoh misalnya tadi saya sudah sampaikan ya, renovasi rumah Blora. Nih, renovasi rumah Blora. Ini yang kita ulang-ulang. Ya, di sini ada kata-kata perbaikan rumah Blora 2 kali, ya kan? Ini perbaikan 3, ini perbaikan lagi. Di sini nanti ada perbaikan renovasi lagi, ya kan? Di sini renovasi lagi. Ini semua adalah untuk konsumsi Google, ya. Jadi pengulangan kata ini renovasi lagi, ya, membangun lagi, ya, rumah lagi, Blora lagi, dan ke bawah ini semuanya renovasi total, apalagi renovasi rumah ini, ya, ini semua ini buat konsumsi Google, ya. Jadi inti dari SEO ekstrim itu adalah pengulangan kata. Kita kasih contoh yang jelek ya, kita kasih contoh yang jelek, jangan tersinggung kalau terbuka ya postingannya. Kita kasih contoh yang jelek mana ya? Kayaknya bagus-bagus semuanya nih. Coba kita ini aja lah punya punya adik saya lah. Coba punya adik saya nih. Bucket ya. Coba nih bucket ya. Nah, ini bucket bunganya itu ini sudah saya edit sih. Jangan ya. Coba kita cari yang ini aja yang belum diedit aja. Bekam. Coba yang jelek ya, Pak. Ini supaya buat pembelajaran aja ya, jangan diikutin gitu. Ini contohnya. Nggak ada fotonya ya contoh. Ini foto nggak ada ya. Terus ini dari cara ini penataan ininya tulisannya tidak menarik gitu. Gimana orang mau ngeklik gitu ketika susunan katanya nggak menarik seperti ini tuh, nggak ada warnanya, nggak ada tabelnya ya. Ya, makanya orang akan males gitu pilih kita ya. Fotonya tadi pas dibuka juga nggak ada, ini pas diklik baru ketemu nih ya. Terus ya, ketika kita ingin halaman satu, jangan lupa kasih kota targetan kita ya. Ini nggak ada targetnya nih. Terapi bekam manfaatnya dan efek samping bagi kesehatan, mana kotanya gitu. Kalau orang nyari terapi bekam itu kan sayangannya jutaan itu di Google ya. Maka untuk bisa mengerucut ya, kita perlu kasih ini kotaknya supaya lebih mengerucut. Oke, ini contoh yang tidak perlu dicontoh ya Bapak sekalian. Contoh yang tidak perlu dicontoh. Nah, sekarang kita akan coba buka contoh yang perlu dicontoh. Ini saya baru bikin kemarin ya. Biro Perjalanan Umroh Rembang Lasem Haji 2025 ya. Ini saya baru edit kemarin. Ini punya orang, tapi saya edit. Coba kita cek di Google sudah masuk belum. Ya. Haji 2025 Rembang. Ini kita ibaratkan orang mau nyari paket haji buat tahun depan. Coba udah keluar belum? Ini punya saya, tapi bukan yang kemarin ya. Ini punya saya yang tapi bukan kemarin. Nah, ini nomornya nomor saya, halaman 1 ya. Halaman 1. Terus nih sekarang kita ke halaman 2 coba. Nah, ternyata dia ada di halaman 2. Ya. Di bawahnya postingan saya yang nomor 1 tadi. Nih, di bawahnya ini. Dia ada di halaman 2. Kita klik. Ini yang tadi. Nah, ini baru kemarin Bapak Ibu sekalian, saya bikin. Ini baru kemarin. Ya, ini nomornya nomor CS Portal Mulia Raya, Putri. Oke, kita bedah satu-satu ya supaya Bapak Ibu lebih paham ya. Kita bedah satu persatu. Apa aja sih komponen yang harus ada ketika kita buat
postingan yang ekstrim. Oke. Yang pertama, harus ada ini, gambar harus menarik ya, pasti. Yang kedua, judul ini harus sesuai dengan ini, apa yang disarankan Google. Ya, judul ini harus apa yang disarankan Google. Contoh misalnya, ketika kita pengen bikin judul yang tentang umroh nih ya, umroh di Rembang gitu ya. Nah, maka kita jangan langsung bikin ini, langsung ngetik aja ngawur ngasal, jangan. Tapi ada kaidahnya Bapak Ibu sekalian. Coba kita buka Google dulu ya. Kita buka Google, kita ketik di situ umroh Rembang. Oke, nah di sini nanti Google akan menyarankan beberapa saran atau yang biasa disebut dengan suggest Google ya. Di sini ada kata-kata umroh Rembang, ini kita bikin satu website. Travel umroh Rembang, ini kita bikin satu website. Ini ada kata-kata biaya umroh Rembang, ini kita bikin website. Ini juga tanggal 2005 kita bikin, ya terbaru kita bikin, terlantar juga bikin, nggak apa-apa. Gagal berangkat kita bikin juga, ya. Kenapa kok kita harus bikin judul itu yang sesuai dengan apa yang disarankan oleh Google? Ada yang tahu jawabannya? Yang Coba. sering diketik orang. Supaya disayangi Google. Itu kasih sayang ini kayak. Ya, jadi jawaban Coach Arif betul ya. Jadi ketika Google mensarankan suatu judul, itu berarti judul tersebut itu yang paling sering dicari oleh orang. Ya. Maka kita samakan dengan apa yang Google cari. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kita manfaatkan kemalasan orang. Ya. Ketika orang lagi nyari di Google, itu cenderung orang tuh malas. Ya. Nggak mau ngetik sampai ujung full gitu loh ya. Jadi ketika dia cuma nyari umroh Rembang, ya nanti dia akan pilih salah satu dari ini, karena dia cari cepatnya aja. Ya. Ngapain saya ngetik umroh Rembang terpercaya, tercepat, terlaris, kan nggak mungkin ya. Semuanya diketik, semuanya nggak mungkin. Orang itu seminimal mungkin dia ngetiknya, tapi dia nyari informasi yang sedetail mungkin. Contohnya seperti ini, kita ketik umroh Rembang, ya pasti nanti orang kalau nggak ngeklik ini travel, dia pasti ngeklik biaya atau yang ini yang lainnya, pokoknya gitu. Ya, maka kita manfaatkan dari kemalasan orang. Itu yang pertama, guys, sekalian. Ya. Jadi foto harus bagus, ya. Terus judul harus sesuai dengan apa yang Google sarankan, ya. Coba kita cari yang lain, coba jangan umroh. Contoh apa Bapak Ibu? Ya, dukun sunat misalnya. Dukun sunat, ya. Kudus ada nggak? Ada ya. Jadi kalau kita mau bikin jasa dukun sunat ya, ini judulnya. Dukun Sunat Kudus Jawa Tengah. Dukun Sunat Kudus 2022. Ya. Dukun Kudus. Dukun Kudus. Budayakan mager biar kami ambil peluang. Mantap ya. Atau Sunat Kudus ini ya. Nah, ini kita bikin satu-satu websitenya ya. Kita bikin postingan. Begitupun nanti Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu mendapatkan klien untuk dibuatkan jasa postingnya ya. Kemarin saya dari Anyer itu ke Tangerang sekitar 3 jam. Saya di tol kan nggak ada kerjaan tuh ya, 3 jam buang-buang waktu tuh. Gak taunya saya update status promo hari ini sampai akhir tahun. Ya, jasa munculkan usaha Anda di Google cuma 100.000. Ternyata dia nyantol tuh, ya. Satu ibu, ya, dia minta dibuatkan 2 website, yang satu di Semarang, satu di Karawang. Ya, alhamdulillah sudah masuk 200.000 di kantong, ya. Meskipun cuma perjalanan dari Anyer ke Tangerang, cuma duduk doang dapat duit, ya. Itu enaknya ya. Coba kita buka ya. Sudah muncul di itu. Vivin Semarang. Nih ya, dia bisnis sudah masuk. Ya, tuh, halaman 1. Coba modal HP, cuma duduk doang di mobil, bisa halaman 1. Ya.
terus duitnya masuk ke kantong 12.000. Nah, ini Bapak sekalian ya. Kalau misalnya nanti kita dapat klien, Coach Arif mau bicara apa? Masih di mute, Coach Arif? Enggak, coach. Cuman senam muka. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, mager chat teman-teman dapat duit coach posting satu website dan 2 postingan, keren. Nah, jadi Bapak Ibu ketika nanti dapat klien ya, contoh misalnya Bapak Ibu dapat ini ya, klien misalnya apa ya, produsen rak buku misalnya ya. Misalnya di status WA Bapak Ibu sekalian ada yang pengen dibuatkan, dia itu produsen rak buku ya. Maka kita survei dulu produsen rak buku. Nah, ini ya. Ini ada beberapa saran dari Google. Maka Bapak Ibu sekalian ya, nanti setelah kata ini, produsen rak buku, ini tambahin kota targetnya Ibu ya. Kudus kayak mana ya, Pati kayak Jogja kayak Semarang kayak ya. Nanti baru di terakhirnya ditambahin pro design, industrial, Gramedia ya dan seterusnya. Itu caranya. Ya. Coba Bapak sekalian bayangkan ya, bayangkan. Bapak Ibu bikin website produsen rak buku ya. Terus karena Google mensarankan kata-kata ini industrial ya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian dapat orderan dari suatu pabrik gitu. Pabrik itu kalau pesan bukan satu Bapak Ibu, ratusan bahkan ribuan ya. Wah, bisa kayak mendadak gitu ya. Ya. Maka kita selalu ya harus selalu ini positive thinking ya. Kita harus selalu semangat ya. Jangan pernah kendor gitu loh ya ketika kita bikin website. Karena kalau kita katakan ya, satu hari kita bikin website 20, kita posting 20-30 ya, maka di bulan-bulan ke depan kita akan memanen ininya, hasilnya. Gitu ya. Berikutnya, ya, tadi sudah kita bahas tentang judul. Berikutnya kita ini apa? Di meta deskripsi, ya. Ini meta deskripsi. Jangan lupa ketika kita bikin meta deskripsi itu pastikan ada nomor HP-nya. Ya. Dan nomor HP ini silakan ditaruh di tengah, ya. Di awal sini atau di tengah. Jangan ditaruh di belakang sini. Khawatirnya kepotong, ya. Karena Google kadang-kadang suka potong gitu ya. Nah, kita taruh di tengah sini atau di depan. Oke. Terus ya, berikutnya elemen berikutnya yang perlu ada di postingan kita. Judul ini kita bikin besar, ya. Judul kita bikin besar. Terus kita kasih warna, ya. Hampir semua postingan yang saya bikin, ya, website yang saya bikin ini saya kasih warna supaya menarik, ya. Dan warnanya saya sesuaikan dengan ini warna di foto profilnya. Ya, kalau ini biru, ya, di sini biru, maka di sini juga saya kasih warna biru, gitu ya. Terus ini deskripsi singkat, jangan lupa nanti kita kasih tombol COWA, ya, COWA. Terus ini judul besar kita kasih warna lagi, ya. Judul besar kita kasih warna lagi, ya. Berikutnya elemen yang harus ada ketika kita pengen bermain ekstrim itu apa? Harus ada tabel, ini tabel. Nah, ini harus ada, ya, supaya menarik. Ini tabel. Ketika Bapak Ibu postingannya nggak ada tabelnya, maka Google tidak akan suka. Ya. Kalau tadi kita sudah bahas, yang kita cari adalah cintanya robot gitu ya, bukan cinta manusia. Nah, di antara cara mendapatkan cinta robot adalah ini, ada tabel gitu ya. Terus sudah tabel ya. Di antara tanda-tanda kita dapat cintanya robot itu adalah adanya ini poin-poin. Poin-poin artinya bullet and numbering. Ya tuh, ini namanya bullet and numbering. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ini namanya bullet numbering. Ya. Poin-poin. Ini juga dicintai oleh robot, gitu ya. Tabel sudah, nomor sudah, gitu ya. Terus ya, ketika kita pengen supaya jangkauan penjualan kita lebih jauh, ya, itu kita isi deskripsi kita dengan
nama kota di luar dari kota kita, gitu ya. Maka kalau saya biasanya bikin itu, cenderung saya kasih sebutkan 50 kota Jawa Tengah ya. Akhirnya ChatGPT nanti akan membuatkan ini 50, banyak banget ya. Ya, banyak banget. Misalnya nanti ada orang nyari di Google, contoh ya, Haji 2025 di Purworejo, kita juga muncul. Haji 2025 di Banyumas, kita juga muncul. Haji 2025 di Banjarnegara, itu kita muncul semuanya. Di 50 kota yang akan kita target ini, itu semuanya muncul. Ya. Bagaimana sebuah postingan akan muncul ketika nama kota lain tidak disebutkan, nggak akan muncul. Ya. Maka tekniknya, Bapak Ibu sekalian, silakan ditambahi nama-nama kota lain supaya masuk semuanya, ya. Supaya masuk semuanya. Berikutnya, kalau kita mau menang di kota kita sendiri, ya, kalau kita mau menang di kota kita sendiri, maka tambahkan kecamatan di kota tersebut, ya. Karena ini Rembang, maka kita sebutkan semua kecamatan di Rembang. Tuh. Jadi misalnya ada orang cari ya, Biro Travel Umroh di Kecamatan Candi Mulyo Rembang, kita masuk. Biro Travel Umroh di Kecamatan Sendang Mulyo, kita masuk juga. Karena di sini ada. Ya. Jangan berharap kita akan menang ketika kita nggak sebutkan ini. Ya. Nggak akan muncul. Contoh misalnya, di sini kan tidak ada kota-kota di Sulawesi. Maka kalau orang nyari di Travel Umroh 2025 Sulawesi, ya nggak akan muncul. Karena di sini nggak ada. Gitu. Maka supaya muncul, kita sertakan, ya, kita sempurnakan di deskripsi kita. Berikutnya, kasih ini lagi, warna lagi, sama lalu tambah lagi ya. Terus jangan lupa kasih COWA. Ya. Terakhir kita kasih ini 50 FAQ atau 50 Q&A. Ini untuk konsumsi Google. Ya. Jadi banyak banget tuh ya tuh sampai bawah. Cuma orang gabut doang yang baca ini sampai akhir. Ya. Gak mungkin dibaca sampai akhir. Ya, karena ini hanya untuk konsumsi Google aja. Oke, sekarang waktunya kita untuk praktek. Sama itu coach, kompetitor itu yang baca paling. Ya, kompetitor, kurang kerjaan yang baca ya. Oke, Bapak sekalian, sampai di sini mungkin sebelum kita mulai praktek, ada yang mau ditanyakan dulu, dipersilakan. Monggo. Saya coach, saya tadi Monggo. sempat tertarik tadi yang diulang-ulang itu. Ternyata itu ada di ini ya, di rumusnya WSP ya, Seodenai itu ya. Berarti kan Seodenai itu kan diulang-ulang kan. Jadi kata kunci yang diulang-ulang gitu. Terus kemudian yang tersuggest di Google tadi kan biar kita mendominasi itu kan kita ini semua ya, kita tulis semua ya. Makanya itu kita harus banyakin postingan itu ternyata ya kuncinya ya. Kuncinya kenapa kita harus banyakin postingan, banyakin bikin website itu biar bisa mendominasi. Nah, makanya itu kayaknya ini cocok banget ini relevan dengan bonusnya ini nanti kan dapat bonus tuh kayaknya tuh di beberapa kota kan. Nah, itu bisa buat itu tuh. Bisa buat menuhin ini suggest Google itu tadi. Itu aja coach. Thank you. Ya. Jadi Bapak sekalian ya, kalau di Muria Bisnis ya, itu ternyata dari pusat memang ketika kita tulis seperti ini ya, SEO Denai. Ini aslinya bagus banget ya. Ini untuk mengulang kata kunci ya. Jadi SEO Denai ini merupakan bahasa pemrograman yang itu nanti kalau kita taruh di deskripsi sini ya, dia akan mengulangi judulnya ini. Nih, Denai akan berubah menjadi Biro Perjalanan Umroh Kembang Lasem Haji 2025 resmi Kemenak ini. Makin banyak kita tulis di situ, itu semakin bagus ya, semakin bagus. Tapi karena ini masih di Muria Bisnis, jadi sementara sama programmernya masih di ini ya, masih di apa? Dikunci gitu. Masih dikunci untuk fasilitas ini SEO Denai. Yang bisa cuma SEO WA aja. SEO WA itu nanti akan berubah ya menjadi tombol WA seperti ini. Ya. Kalau di WSP, Bapak Ibu sekalian nanti yang sudah punya WSP itu akan bisa ya.
Ketika kita tulis SEO DNAI, nanti dia akan berubah menjadi judul seperti ini. Maka kalau kita tulis SEO DNAI di deskripsi kita, itu semakin bagus karena dia mengulangi terus kata-kata tersebut. Ya. Itu bagus. Yang kedua, tadi yang disarankan Google, ya. Apa tadi pertanyaan Coach? Coba saya. Yang postingan ini kan banyak, kayaknya pas banget nih kalau dapat kuota banyak ya bisa ini postingan banyak. Ya, Bapak sekalian, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian punya masing-masing 25 kuota, ya. Punya 25 kuota di muliabisnis.com, ya. Maka silakan, ya. Kalau misalnya 25 kuota itu mau dipakai sendiri, ya, tidak mau dijual, mau dipakai sendiri, itu silakan Bapak Ibu sekalian gunakan kata kunci yang beragam untuk satu usaha. Ya. Contoh Bapak Ibu sekalian punya usaha tadi, ya, perbaikan rumah, misalnya perbaikan rumah, kudus, gitu ya. Nah, kata kunci ini, ya, kata kunci ini itu kan orang nyarinya macam-macam, ya. Ada yang paket perbaikan rumah kudus, ada yang jasa, ya kan? Ada yang harga perbaikan rumah kudus, ada yang info perbaikan rumah kudus, ada yang layanan perbaikan rumah kudus, ada juga tukang, ya, atau kontraktor, ya, atau misalnya ahli. Nah, ini semua kita sasar, ya, kata kunci dari kemungkinan-kemungkinan yang customer akan mencarinya, gitu. Kita sasar semuanya. Jadi customer mau nyari kata kunci apapun kita dapat, gitu ya. Intinya seperti itu. Maka 25-25-nya itu silakan untuk bisa dimanfaatkan, ya. Kalau tidak mau dijual silakan dimanfaatkan sendiri, ya. Maka itu akan bisa mengepung Google nantinya, ya. Seperti itu. Nah, sekarang hari ini kita mau praktek ini bikin jasa apa nih? Coba di sini ada yang mau saya bikinkan ininya, usahanya ada yang mau saya bikinkan. Besok tembus halaman 1 nih. Ada yang mau saya bikinkan? Silakan Bapak Ibu mau usahanya page one. Silakan yang mau usahanya halaman 1, silakan saya bikinkan malam ini. Besok tembus halaman 1. Monggo. Oh, kesempatan. Ayo, Tulis di chat saja ya. tulis di chat, ya. Yang paling atas, yang paling duluan itu nanti yang dibuatkan, Coach. Oke. Monggo sambil menunggu respon dari para member, ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Nah, itu ada yang mau, Coach? Ya, mau. Apa? Judulnya apa nih, Bu? Apa? Diusulkan, Mbak? Judulnya apa? Silakan di kolom komentar, ya. Dituliskan produknya apa. Kalau mau moto ya saya nggak tahu usahanya apa, ya. OTW mengetik ya, Coach? Iya. Apa itu? Skincare DNA Salmon. Wah, mantap ini, ya. Oke. Ketika kita sudah punya niatan seperti ini, ya, niatan ada mau bikin usaha ini, skincare DNA Salmon SE12, ya. Maka cara pertama kita langsung buka di Google dulu, ya. Nih. Apa tadi skincare? Coba salmon gitu, ya. Salmon. Di salmon. Nah, ini ada malah semuanya, ya. Ini sudah ada di ini malah, ya. Di ini Google, jalan Google. Skincare salmon DNA SR12 sudah ada, ya. Maka kita tinggal bikin judulnya seterusnya, tinggal tambahin kota dan value-nya, gitu ya. Coba kita cek lagi DNA di sini. Ada juga, ya, ini juga ada. Nah, kita juga ya, kita juga bisa menggabungkan beberapa kata kunci yang Google sarankan supaya kita lebih ringkes, nggak semuanya kita bikin satu-satu. Contoh seperti ini. Di sini kan ada skincare DNA Salmon SE12.
Di sini juga ada kata-kata terbaik, ya kan? Di sini juga ada kata manfaatnya. Nah, maka kata kunci ini kita bisa satukan dengan kata-kata seperti ini ya. Contoh, jual, skincare, DNA, salmon, ya, terbaik, manfaatnya. Tuh, ya. Jadi tadi ada kata kunci SR12, ada kata kunci terbaik, ada kata kunci manfaatnya. Nah, ini kita menggabungkan 3 kata kunci sekaligus gitu. Ya. Tinggal nanti kita tambahin kudus. Ibu di mana ininya? Kotanya? Pati, Pak. Coach. Pati ya? Pati. Oke. Tinggal kita kita tulis Pati gitu ya. Nah, jual skincare DNA sama Pati. Nah, SR12 terbaik manfaatnya. Siap-siap besok halaman 1 tembus nih ya. Oke, kita copy dulu ya, kita copy. Habis itu kita buka ChatGPT. Nah, akhirnya saya punya prompt ya, saya punya ketikan di ChatGPT yang sangat singkat dan bagus yang bisa saya share buat Bapak Ibu sekalian ya. Itu sesederhana ini kok. Sempurnakan ya. Sempurnakan teks ini jadi konten SEO. Ini boleh di screenshot nanti ya, boleh di foto ya. Panjang, lengkap dengan tabel dan poin-poin. Nah, titik 2, kasih tadi judulnya. Oke, jual skincare DNA Salmon Pati SR12 terbaik manfaatnya. Nomor HP Ibu, Bu. Nomor HP-nya silakan. 089 08 9 561 561 805 805 2626. 2626. Oke. Sesimpel ini kok ya. Sempurnakan teks ini jadi konten SEO panjang, lengkap dengan tabel dan poin-poin. Udah kita ketika klik jadi. Sesimpel itu. Tuh. Bagus banget, tuh kan? Tuh. Setabel-tabelnya saya nomor-nomornya tuh. Dia udah bikin. Ya. Setabel-tabelnya saya nomor-nomornya tuh. Target pasar, keunggulan dia bikin. Nah, enak banget kan? Meta deskripsi, meta keyword kalian. Ya, enak banget. Gitu ya. Oke. Terus caranya bagaimana caranya? Seperti biasa kita login dulu ya di muriabisnis.com, panel member, M-nya besar nih ya. muriabisnis.com, garis miring panel, PANL, member, M-nya besar. Silakan yang punya akun sendiri ya, bisa gunakan akunnya masing-masing. Ya, kalau belum punya akun, silakan pakai akun bersama. Ini latihan ya bersama. Bisa namanya latihan, passwordnya bersama. Oke. Terus kita ke produk. Karena tadi saya belum punya gambarnya ya, saya belum punya gambarnya, maka saya ini dulu. Saya cari dulu gambarnya ya di Google karena saya belum punya gambarnya. Skincare DNA salmon. Salmon. Salmin. Salmon. Nah, Tambah SR12, Coach. hah? Tambah SR12. Ini 12 ya. SR12. Oke. Ini yang mana nih yang bagus nih? Tuhan. Usahakan ketika kita bikin suatu postingan ya tolong jangan ada yang buka aurat ya. Jangan ada yang memacu pertikaian. Jangan ada yang apa makhluk bernyawa ya. Karena dalam Islam tidak boleh. Kita cari yang ini aja lah yang kalem-kalem aja lah ya. Pakai Creative Commons nggak, Coach? Kalau biasanya
Dia sudah ada brandnya, kadang-kadang tidak ada Coach, di sini Coach ya. Oke, nggak masalah ya. Bukan nggak ada kan, itu kan. Jadi itu terbatas sekali ya. Jadi kita sementara minjem dulu ya. Oke, saya pilih yang ini deh. Oke, ini ya, download ya. Terus di antara teknik SEO yang bagus ya, kalau misalnya bisa silakan ketika kita download ini namanya silakan diganti. Nih, namanya si ini kan yang saya simpan ini kan image.jpeg ya. Nah, silakan nanti kalau Bapak Ibu pengen teknik SEO-nya lebih bagus, yang ekstrim, itu disamakan dengan judul kita ya. Jadi diganti filenya dengan nama jual skincare DNA salmon dan seterusnya gitu ya, download. Oke. Udah ya. Oke, udah download. Wah, ini Tokopedia dapat traffic ini ya. Pencet lagi. Oke. Kita kembali ke ChatGPT ya. Tadi sudah dibikin sama dia. Sekarang kita klik yang ini Bapak Ibu. Nih, yang ini nih. Salin di sini. Jadi nggak usah kita blok semuanya dari atas ke bawah, nggak usah. Ya. Tuh kita klik yang ini nih, salin. Nih, klik. Oke. Tuh. Input produk. Terus kita taruh di sini, deskripsi. Nah, bagus kan? Nah, yang metadeskripsi ini kita potong, ya. Kita potong, taruh di metadeskripsi. Nih, taruh di sini. Oke, lengkap dengan nomor HP-nya. Oke. Yang meta keyword, ini kita copy lagi, kita potong juga. Taruh di meta keyword. Oke, selesai ya. Ini kita hapus. Gitu. Ini hubungi sekarang bagus jangan ya. Nah, hubungi sekarang. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ini pilih kategori skincare. Oke, ada. Terus jadi tadi judulnya ya. Judulnya tadi ini ya. Nih. Sepertinya ada kata yang tidak perlu ikut ke copy, Coach. Apa Coach? Terakhir, Apa itu? yang paling akhir Yang mana? di postingan. Input produk Deskripsi. deskripsi. Hah? Nah, itu website masukkan link jika ada. Oh, nanti. Sabar. Sabar, Oke. nanti ya. Oke. Nih. Jual skincare di salmon pati, nah itu namanya. Boleh ditambahkan dengan kecamatan boleh, Kayu, Juwana boleh ya. Jawa Tengah. Ya. Jawa Tengah. Saya taruh di belakang aja Jawa Tengahnya. Oke. Jadi judul itu semakin panjang semakin bagus ya. Karena nanti ketika orang nyari misalnya ya, jual skincare DNA salmon terbaik, kita dapat. Jual skincare DNA salmon manfaatnya kita dapat juga ya. Jual skincare DNA salmon Jawa Tengah kita dapat juga gitu ya. Jadi usahakan judul itu yang panjang sekalian ya. Kita pilih gambarnya di download. Oke, ini. Nah, ada. Karena ini saya cepatnya aja ya. Harusnya ini jangan seperti ini ya. Ini contoh yang tidak perlu dicontoh ya. Masih saya belum ganti images ya. Jadi nanti kita ganti dengan kata-kata ini. Nih, kita rename pakai ini ya. Pakai judulnya di sini, oke? Harganya berapa, Bu? Harganya? Harganya berapa, Bu? 5.000. 105.000 ya? 108. Hah? 185? Oke, gini ya. Oke. Jadi ketika kita ngasih harga, jangan kasih titik ya. Jangan kasih titik. Nah, sekarang harga sebelum diskon kasih yang lebih mahal, misalnya 200.000. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ngolah si deskripsinya. Ya. Kita olah deskripsinya seperti kita main Microsoft Word aja. Ini ya kita tabelkan jadi heading 2. Kasih bold ya, taruh tengah, kasih warna biru sesuai dengan ininya nih, biru kan bagus di depan ya. Nih biru. Ini kasih warna biru juga. Ya. Ini kasih bold boleh. Kasih warna biru juga boleh. Ini bikin rata kiri rata kanan. Tuh. Ya, terus di enter kasih COWA.
Oke, ini kita hidung 2 lagi. Taruh tengah, bikin biru. Ini hidung 2 lagi. Taruh tengah, bikin biru. Nih, gampang kok ya, kayak main Microsoft Word aja. Ya, kayak main Microsoft Word aja. Terus biar menarik, ini tabelnya di atasnya kasih warna biru juga, biar keren. Bisa karena biasa, Coach. Oh, ya kan? Nah, harga kisaran. Nanti takutnya nggak sesuai dengan apa yang kita bayangkan ya, harga kisaran gitu aja. Nih, ya, kasih biru lagi. Oke, target pasar. Dan gitu seterusnya, ya. Sampai nanti terakhir, target pasar. Oke. Nah, karena saya pengen, ya, misalnya saya pengen eh, meluaskan jangkauan dari penjualan saya, ya. Misalnya, contoh, misalnya saya mau target di Jawa Tengah gitu ya, maka saya akan ya memperluas target saya dengan cara merintah ChatGPT. Supaya ekstrim ya, kita katakan ke ChatGPT buat 50 ya, tabel kota Jawa Tengah. Ya, kirim. Nanti dia akan bikin. Kurang ekstrim ya. Kurang kecamatannya lupa saya. Tabel kota Jawa Tengah dan kecamatannya. Oke, kirim. Nah, Emang nanti beda sama. di kecamatan manapun ya, di Pedurungan, di Gebok, di Margoyoso, ini akan kena semuanya nih. Ya, ketika dia nyari SR12 di kecamatan pun kita akan menang gitu. Tuh. Kalau Bapak Ibu sekalian mau lebih ekstrim boleh ya, tabel 100 kota di Jateng boleh, nggak masalah ya. Karena yang baca bukan customer, yang baca itu Google nanti ya. Tapi kita juga perlu menimbang-nimbang eh, ini ya, dari sisi pandang enak gak dibaca sama orangnya gitu ya. Ini ChatGPT-nya kepotong jadi cuma 35, oke lah nggak apa-apa ya. Kita copy ini, salin, klik, oke. Kita taruh di sini yang sesuai dengan ininya. Contohnya di sini ya. Nih, target pasar nih. Nah, cocok nih. Enter 2 kali, tinggal paste. Tuh, udah ya. Di sini pasti nanti ada kata-kata yang tidak sesuai dengan ini, sesuai yang kita bikin nih. Nah, nanti kita tinggal ganti aja. Kami melayani pengiriman ke 50 kota Jawa Tengah. Tuh, yang ini kita hapus saja. Tuh, ya. Terus ini tinggal kita bikin seperti tadi. Heading 2, tebelin, taruh tengah, bikin biru. Nah, bagus kan? Ini juga kasih biru biar keren. Oke, ini kalau mau dimiringin boleh ya. Tuh, biar cakep. Udah, udah ada tabelnya. Sekarang kita suruh lagi ChatGPT ya supaya tambah ekstrim. Buat 75 Q&A ya tentang skincare DNA salmon. Oke, kirim. Tuh, nanti dia akan buat 75, ekstrim banget ya. Banyak tuh. Nah, nanti yang kita harapkan dari Q&A ini ya, pertanyaan dan jawaban ini, yang kita harapkan adalah pengulangan kata. Tuh, dia akan ngulang-ulangi skincare DNA salmon nih, diulangi sama dia, diulangi lagi. Ya, diulangi lagi terus sampai bawah, diulangi terus. Inilah yang nanti akan bisa menguatkan website kita. Gitu. Ini kuncinya Bapak sekalian. Ya. Dia cuma bikin 40 ya. Udah biar cepet lah nggak apa, aku copy aja. Oke. Kita taruh di paling bawah ya. Kita taruh di paling bawah. Nih, oke. Jangan lupa kita kasih COWA. Biar cakep paling bawah ya. Ini hapus saja. Oke. 40 aja udah cukup lah ya. Udah tembus selama satu itu. Tinggal yang ini ya, kita sesuaikan lagi. Nih, Q&A terkait nih, DNA salmon.
Jadi kita jangan ini ya, copy mentah-mentah dari ChatGPT ya, perlu kita cek lagi, udah sesuai nih belum sama apa yang kita inginkan. Tuh, biru kasih taruh tengah. Oke, ya. Terus di antara teknik yang bisa menguatkan ini lagi, menguatkan website kita lagi, postingan kita apa? Dengan cara kita tambahkan website, ya, tambahkan link, bukan website, tambahkan link. Caranya begini, ini kita hapus dulu, ya. Terus kita ketikkan di sini, ya, ketikkan di sini muriabisnis.com, oke. Nah, ini kita blok, ya, ini kita blok, terus kita copy, salin. Nanti kita temukan yang ini nih, cari yang seperti ini, rantai. Ya, ini input link. Nah, di sini kita taruh di sini URL, paste. Oke, terus oke. Nah, jadi nanti dia berubah warna jadi biru. Ini yang juga nanti akan bisa menguatkan teknik SEO kita, ya, teknik postingan kita. Jadi kuat. Oke, ini kalau sudah ya, kita sambil baca-baca lagi, nggak jelas ini semuanya. Nah, udah ini sudah keluar, kita keywordnya sudah kita posisi ya. Terus tinggal kasih nomor WA-nya, ini copy aja. Copy, taruh di sini, yang 0 ganti 62. Oke, terus kita kasih ini, ininya, kata-katanya. Halo, saya ingin informasi atas skincare DNA salmonnya. Salmon. Oke, gitu aja. Nah, biar ekstrim lagi ya. Biar ekstrim lagi, kita buka Muria Bisnis. Ya, buka Muria Bisnis. Silakan yang 3 kolom terbawah ini ya. Kolom Bukalapak, Tokopedia, Shopee ini silakan diisi dengan postingan teman-teman kita yang lain. Nih, kita copy aja di sini. Copy, salin ya. Kita taruh di sini. Tuh. Ini yang lain juga. Nih, kita copy, salin ya, taruh di sini. Itu supaya postingan teman-teman kita juga tambah kuat juga yang lain ya, supaya cepat naik semuanya. Nih, oke. Udah tinggal di submit. Siap-siap besok tembus halaman 1 ya. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada yang mau dipertanyakan dipersilakan. Monggo. Ada yang mau ditanyakan atau saya ini lagi atau saya apa? Promnya coach, di copy coach promnya. Oh iya, promnya saya copy ya. Ya. Promnya saya kopikan di kolom chat ya. Mudah kok. Ini doang, sempurnakan teks ini jadi konten SEO panjang lengkap dengan tabel dan poin-poin. Salin, oke. Saya kopikan ke kolom komentar ya. Assalamualaikum Pak. Oke, kalau jenengmu sama Mas? Saya kopikan di kolom komentar. Oke, kirim. Oke. Oke, Ada pertanyaan? Monggo, silakan. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ada? Atau mau ini lagi praktek lagi? Yang lain, postingan yang lain. Atau Tanya sudah pada coach, ngantuk? tanya Ya, coach. monggo. Monggo. Ini kebetulan saya belum punya produk, bagaimana coach? Bapak belum punya produk? Iya betul. Bapak di daerah mana? Eh di Bang Sri, saya ikut di sekolahan coach. Iya. Bapak mau nggak Dapat tiba-tiba
malam hari ini Bapak punya ratusan bahkan ribuan jenis usaha. Wah, mau dong. Mau banget. Mau? Oh ya, Masya Allah ya. Ya, Coach Yusuf udah pernah komen status saya. Itu kalau masa? anak-anak mau dikasih pelatihan digital marketing bagaimana itu yang pernah komen itu. Iya. Tapi Bapak ini ya, di SD apa di MTS ya Bapak ya? MTS baru Coach. MTS ya. Kira-kira kalau MTS itu sudah ini belum ya? Sudah masuk belum ya dikasih digital marketing? Eh, masuk Coach. Masuk. Masuk ya. Itu nanti kalau misalnya dikasih materi itu bisa MTS sama MA-nya. Karena Oh, Masya sama-sama Allah. sekolah baru, muridnya belum begitu banyak, Coach. Oh, Masya Allah, luar biasa Pak. Gabungan nih, gabungan. Iya, betul, bisa. Alhamdulillah kita ini ya, Bapak Azam ada guru di sini, jadi kita juga saudara di Bang Sri Jepara ya, Alhamdulillah. Kalau di sini gurunya Coach Yusuf ini. Kalau di sekolah saya gurunya. Nanti juga bisa Pak Azam dibikin ini ya, workshop digital marketing untuk para guru juga boleh ya Bapak ya. Nanti Oh, dari siap. Ya, siap. Kemarin habis juga sempat tak singgung ke teman-teman guru. Itu semuanya siap. Ada sekitar hampir 40 guru karena ada MI, MTS, MA-nya itu. Masya Allah, 40 guru ya, Masya Allah. Kurang lebih 40. Ya. Jadi flashback waktu kita ngisi di SMK Rus ya, sama-sama 40 guru ya. Eh, Pak Azam ya, ya, malam hari siap. ini Pak bisa dengan mudah ya punya ratusan bahkan ribuan jenis usaha. Ya, ini saya bocorin caranya ya. Ya. Sambil saya buka. Sudah kelihatan ini saya? Sudah ya. Oke. Ya, siap. Bapak bisa buka di ini Muria Bio, muriabio.biz.id. Oke. Ini ya. muriabio.biz.id. Klik ya. Bapak silakan nanti buka yang ini, list vendor Mulia Raya. Ya, ini, klik. Ya. Nah, di sini Pak ada ratusan bahkan ribuan jenis usaha yang Bapak bisa bikin websitenya. Bapak bisa posting. Sewa berat Jepara, bangun renovasi rumah Jepara, haji umrah Jepara, fastu Jepara, catering Jepara, tanah uruk Jepara. Ini semuanya bisa Pak. Tuh. Ya, banyak banget. Udah kita sediain, udah kita siapin semuanya. Ya. Siap, siap. Nah, nanti ketika Bapak sudah bikin website nih, nah terus ternyata customer masuk, terus gimana dong gitu? Ya nanti Bapak tinggal hubungi nomor-nomor yang tertera di sini gitu. Ya. Jadi Bapak bisa punya usaha jasa pasang CCTV tanpa punya tukangnya. Bapak bisa bikin konveksi seragam ini tanpa juga punya tukangnya gitu ya. Wah, Tuh. keren. Nanti semuanya kita yang ngurusin. Ya, nanti Bapak akan mendapatkan fee marketingnya. Seperti itu. Kita kasih Oke. contoh nih ya. Kita kasih contoh nih. Misalnya contoh ini, bangun renovasi rumah. Ini kan satu judul nih ya, satu judul ya. Maka kita coba minta ChatGPT ya. Kita minta ChatGPT, kita belikan gini. Sebutkan 50 kerjaan yang bisa dilakukan tukang. Nah, enter. Ini kan tukang semua yang ngerjain ini. Nah, ya kan? Buat fondasi rumah ya, pasang keramik, cat tembok ini ya. Pasang lampu, ini apalagi pipa, pompa airnya, macam-macam ya. Ini sampai 50 ya kan. Nah, nanti tinggal kita giniin ya. Buat 50 kerjaan tersebut, kerjaan di atas ya, di atas. Jadi judul yang Google friendly. Google friendly. Ya. Koma dengan format ya, titik 2. Udah kekirim ya. Aduh. Nah, berhentiin dulu. Nah, ini juga udah bagus nih judulnya ya. Nah, kita berhentiin dulu. Dengan format ya. Enter jasa plus judul di atas. Di atas. Karena Bapak di Jepara, kita tulis Jepara.
Oke. Dan value. Udah, kirim. Nah, nanti akan dia bikinin tuh. Nah, ini 50 judul nih tuh. Ya, ini kita bikin website satu-satu nih. Ya, maka Bapak punya 50 usaha dalam kurun waktu singkat ya. Masya Allah. Nanti ketika sudah dapat customer ya, maka nanti tinggal menghubungi kami-kami yang tertera di nomor ini. Nanti semua kami yang akan menghandle-nya gitu. Nanti Bapak akan dapat di marketingnya seperti itu. Termasuk saya pribadi, Bapak ya. Termasuk saya pribadi, saya kan kemarin lagi di Tangerang gitu ya. Tangerang, tapi saya bisa closing Tanah Uruk di Semarang. Nah, itu gimana caranya tuh ya? Tadi hari ini sudah transfer ya. Jadi kemarin ininya pengiriman tanahnya kemarin sama hari ini 2 hari. Terus hari ini si ininya si vendor tanah uruknya sudah transfer ke saya. Jadi saya bisa closing meskipun saya ada di Tangerang, meskipun saya ada di mana-mana. Saya juga pernah closing ini sewa alat berat di Bali, meskipun saya di Kudus, bisa seperti itu ya. Karena namanya digital marketing itu sangat luas ya. Nah, maka nanti kita bisa sama-sama bongkar tekniknya, insya Allah di berbagai macam Zoom kita yang akan datang. Monggo ada lagi pertanyaan, dipersilakan. Ada lagi? Sementara dari saya cukup, Coach. Terima kasih. Ya, makasih Pak Azam. Insya Allah kita akan menyambangi Jepara ya. Siap, siap. Karena Jepara juga termasuk di antara jangkauan kerja kita dari tim Muria Bisnis. Insya Allah kita akan main-mainlah ke Jepara nantinya. Untuk ini Bu Nida yang jual Badang Presto sama Pak Huda agen Umroh Pati, insya Allah nanti akan saya buatkan ya. Mungkin di luar dari Zoom ini karena nanti akan terlalu malam. Nanti insya Allah akan saya buatkan. Insya Allah besok akan tembus di halaman terdepan dari Google. Ya. Nah, saatnya sekarang kita pengumuman ya bagi yang beruntung mendapatkan 100 kuota posting di Muria Bisnis. Siapakah yang berhak mendapatkan 100 kuota posting di Muria Bisnis dengan setara nilai setara 10 juta ya. 10 juta rupiah. Yaitu adalah yang pada malam hari ini ngikutin tutorial saya. Ada? Jeng 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 jeng. Apakah ada yang ngikutin tutorial saya sampai terakhir? Ada? Nggak ada kayaknya ya. Mungkin terlalu cepat ya. Nggak ada. Harus lihat rekamannya dulu nih kayaknya. Ya, kayaknya harus Bisa ada rekaman jawab. ini. Oke, karena tidak ada yang ngikutin apa tutorial saya sampai terakhir, maka hak 100 kuotanya akan saya berikan kepada Pak Azam. Tepuk tangan buat Pak Azam dong. Oke, terima kasih. Sore. Masya Allah ya. Selamat Pak Azam. Pak Azam, nanti Bapak bisa jualkan per satu kuotanya di harga Rp100.000 ya, maka Bapak secara akumulatif akan mendapatkan total 10 juta rupiah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih, Coach. Ini Coach Lutfi ada nggak ya? Ada. Oh, Beliau siap. ini ada Lutfi Saifuddin. Dan juga silakan nanti jangan lupa untuk japri saya username-nya para member sekalian. Nanti akan saya tambahkan kuota masing-masing 25 kuota, yang mana itu bisa dijual eceran per satunya 100.000 atau 200.000 atau 250. Harganya terserah jenengan ya, terserah jenengan. Lihat-lihat dari kliennya. Ya, bahkan Anda bisa jual 500.000 bisa, 1 juta bisa. Ya, kalau Anda lihat potensi kliennya. Ya, dengan cara bikin status di WA,
jasa munculkan usaha Anda di Google gitu ya. Nanti kalau dia tertarik, harganya terserah jenengan. Tapi saran saya patokan harga terendah silakan Rp100.000. Ya. Maka kalau malam hari ini kita bagikan 25 kuota, maka Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan Rp2,5 juta. Tepuk tangan buat Murai Bisnis dong. Ya. Gitu Bapak sekalian, terima kasih. Ya, jangan lupa silakan dijapri ke saya username-nya. Bagi Bapak Ibu yang belum punya akun di Muria Bisnis, silakan nanti japri saya juga. Nanti saya akan berikan forum pendaftarannya ya. Itu ada alamat email ya. Ada ini. Saya jadi perlu data Bapak Ibu. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada Coach